perasaan iri itu akan berubah menjadi kejahatan yang sifatnya perilaku, perbuatan, kalau tidak diatasi ketika masih di hati. Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Khotbah hari ini berjudul Kejahatan di bawah matahari. Tadi kita sudah membaca Pengkhotbah 4 ayat 1 sampai 16. Kita akan membahasnya bersama-sama. Apakah kejahatan? Kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan itu bisa berarti perbuatan yang jahat, bicara perbuatan, tetapi juga bicara tentang sifat yang jahat. Jadi ada perbuatannya, ada orang yang punya sifat juga. Jadi dia mungkin belum melakukan, tetapi karena dia punya sifat yang jahat, maka akhirnya dia akan melakukan hal-hal yang jahat. Kejahatan juga berarti dosa. Di Kamus Bahasa Indonesia diartikan itu dosa, sesuatu yang melawan kehendak Tuhan, melawan perintah Tuhan. Selain itu juga bicara tentang perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan hukum negara. Jadi saudara-saudara, kalau bicara kejahatan itu banyak faktor, ya, banyak faktor. Tetapi kita akan melihat kejahatan seperti apa yang ditulis Pengkhotbah pasal 4 ayat 1 dan 16. Kejahatan seperti apa yang di bawah matahari yang mungkin kita tidak menyadari, tapi sebenarnya itu juga sesuatu yang jahat. Nah, kalau sesuatu yang jahat itu kita anggap sebagai sebuah kewajaran, betapa jahatnya kita, karena sesuatu yang jahat dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Ya, Pengkhotbah menolong kita untuk menyadari ada hal-hal yang kadang-kadang kita anggap sederhana, tetapi sebenarnya itu sebuah kejahatan, dan itu akan mengganggu rancangan Tuhan di dalam kehidupan manusia dan membuat kita tidak bisa bertumbuh di dalam keserupaan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita perhatikan dulu Pengkhotbah 4 ayat 1 sampai 3. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Saudara-saudara, yang pertama yang ditunjukkan Pengkhotbah tentang kejahatan yang ada di matahari adalah ketika orang memakai kekuasaan untuk menindas orang lain. Kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Seseorang mendapatkan otoritas dari Allah, dan tujuan otoritas itu bukan untuk mengendalikan, bukan untuk menguasai orang lain, tetapi prinsip yang Tuhan nyatakan kalau bicara otoritas adalah bicara tentang perlindungan. Sehingga orang ketika dekat dengan orang yang punya kekuasaan, harusnya dia merasa terlindungi, dia merasa aman, karena ada pengayoman yang baik. Makanya kalau kita pelajari Alkitab, kalau bicara tentang kekuasaan kan bicara sesuatu yang memberi rasa merasa adem, merasa nyaman. Misalnya gembala. Kalau bicara kekuasaan di Perjanjian Lama beberapa kali dikatakan itu gembalakanlah umatku. Berarti kekuasaan itu salah satu wujudnya seperti peranan seorang gembala. Seorang gembala itu membuat nyaman domba-dombanya, atau kalau enggak, bapak. Membuat orang merasa seperti punya bapak ketika
dia dekat dengan kekuasaan. Tetapi terjadi penyalahgunaan di sini karena kekuasaan dipakai untuk menindas orang lain. Jadi kejahatan, salah satu kejahatan yang di bawah matahari yang pengkhotbah nyatakan hari ini adalah ketika orang punya kekuasaan, bukan dipakai untuk memberi rasa aman, memberi perlindungan, bukan dipakai membuat orang bisa bertumbuh dengan baik karena ada pimpinan yang jelas, tetapi justru dipakai untuk menindas orang lain, menindas orang-orang yang di bawahnya, memaksakan kehendak, merampas hak orang lain, melakukannya dengan cara yang tidak adil untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, itu adalah kejahatan, membuat orang lain menderita dengan kehadiran pemimpin ini. Seharusnya orang yang punya kekuasaan, seorang pemimpin membuat orang kan bisa hidup lebih baik, hidupnya lebih bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi justru karena dia menyalahgunakan kekuasaannya, dia bisa membuat menderita orang-orang di sekitarnya. Hal yang paling sederhana aja, misalnya di dalam keluarga, siapa yang diberi kekuasaan untuk menjadi kepala keluarga? Suami. Tetapi kita lihat banyak suami yang menyalahgunakan otoritas atau kekuasaan yang dari Tuhan itu sehingga menindas istrinya. Begitu banyak para istri yang menderita karena suaminya. Itu kejahatan, penyalahgunaan otoritas ilahi melalui kekuasaannya. Sehingga banyak keluarga yang menjadi berantakan. Istrinya menderita, padahal harusnya seorang wanita ketika menikah, dia merasa terlindungi, dia merasa aman hidupnya, dia merasa dikasihi. Tetapi karena kepala keluarga menindas istrinya, yang ada adalah penderitaan. Demikian juga dalam pejabat publik atau kekuasaan-kekuasaan yang lain. Ketika terjadi penyalahgunaan dan penindasan terjadi, justru menghadirkan penderitaan bagi orang lain. Makanya di ayat yang kedua dan ketiga dinyatakan lebih bahagia sebenarnya kalau sudah meninggal, tidak ada yang menindas lagi. Itu artinya kan ini coba di dunia ini ada saja orang yang berusaha menindas, menyalahgunakan kekuasaan. Akan lebih bahagia kalau sudah meninggal. Tetapi lebih bahagia lagi kalau tidak pernah lahir di dunia ini. Berarti kalau bandingannya saja tentang orang yang meninggal atau tentang orang lebih baik gak lahir. Berarti penindasan itu sangat melukai hati orang. Penindasan itu sangat menyakiti hati orang. Membuat orang lain menderita. Ini kejahatan yang orang kalau boleh memilih ini, lebih baik aku gak pernah lahir, lebih baik aku tidak pernah menikah. Kita seringkali mendengar orang seperti itu kan. Dalam pelayanan pastoral konseling gitu kadang-kadang, Pak, lebih baik saya gak menikah kalau tahu menikah itu menderita. Kenapa menderita? Salah satu sebabnya adalah karena ada banyak kepala keluarga yang menindas istrinya, tidak mengayomi, tidak melindungi, tetapi juga lakukan sesuatu yang keras. Yang kedua, kejahatan seperti apa? Kita baca ayat 4 dan 6. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Yang kedua ini bicara tentang interaksi sosial dan pekerjaan. Kejahatan yang tidak disadari apa di situ ditunjukkan, iri hati satu sama lain. Orang tidak fokus pada apa yang dia kerjakan. Orang tidak fokus bagaimana mengembangkan potensi dalam dirinya. Seringkali
orang bekerja justru dimotivasi karena perasaan iri terhadap orang lain. Kalau orang bekerja didorong oleh rasa iri terhadap orang lain, dia biasanya akan melakukan kompetisi yang kotor. Apa saja dilakukan supaya dia bisa kelihatan lebih baik dari orang lain, supaya dia menjadi lebih unggul dari orang lain, supaya dia tidak terkalahkan orang lain. Karena dorongannya adalah kecemburuan, iri hati. Saudara-saudara, Tuhan menaruh dalam diri kita ada bakat, ada potensi, ada karunia, ada sesuatu yang unik dan istimewa. Dan Tuhan berikan itu kepada kita secara unik, supaya kita bisa bertumbuh berkembang sesuai dengan diri kita, sesuai dengan rancangan Tuhan yang unik dalam diri kita. Sesungguhnya kita tidak perlu cemburu dengan orang lain. Orang lain mungkin memang lebih baik dari kita, tetapi bukan berarti itu mengurangi nilai keistimewaan hidup kita. Orang lain mungkin lebih berhasil dari kita, tapi bukan berarti itu membuat keberhargaan kita menjadi turun gara-gara ada orang lain yang lebih berprestasi, orang lebih berhasil dari kita. Tidak. Karena setiap orang diciptakan secara unik, dahsyat dan ajaib. Jadi dalam diri kita ada sesuatu yang luar biasa istimewa dari Tuhan. Tetapi ketika muncul iri hati, kejahatan itu mulai mengintip dan akhirnya kalau itu menjadi sebuah dorongan yang dibiarkan, terjadilah kejahatan. Alkitab mencatat beberapa kisah bagaimana orang cemburu, iri hati. Misalnya saudara-saudara Yusuf. Karena Yakub sebagai ayah mencintai Yusuf lebih dari anak yang lain. Anak-anak yang lain akhirnya menjadi cemburu, menjadi iri. Apa yang mereka lakukan akhirnya menjadi sebuah usaha yang sebenarnya itu sebuah perjuangan untuk apa? Yang pertama untuk merebut kasih sayang ayahnya. Ketika Yusuf lahir, hati Yusuf, perhatian Yusuf, kasih sayang Yusuf Yakub itu hanya dicurahkan kepada Yusuf, anak kesayangannya ini. Akibatnya saudara-saudara Yusuf menjadi iri. Karena iri, mereka coba lakukan segala sesuatu dimotivasi apa? Untuk merebut kembali kasih sayang yang tidak diberikan oleh ayahnya lagi. Dan itu terus berkembang karena Yakub tidak merubah cara dia mengasihi anaknya. Akhirnya kecemburuan, iri hati dari saudara-saudara Yusuf itu berubah jadi kejahatan. Saudaranya sendiri yaitu Yusuf akhirnya mereka akan bunuh walaupun tidak jadi. Setelah itu dia jual ini saudaranya menjadi budak. Saudara-saudara, kejahatan yang luar biasa, menjual saudaranya sendiri. Karena dia ingin saudara yang dianggap sudah merebut kasih sayang ayahnya terhadap mereka itu disingkirkan. Karena mereka berjuang untuk mendapatkan kasih sayang ayahnya kembali. Saudara-saudara, perasaan iri itu akan berubah menjadi kejahatan yang sifatnya perilaku, perbuatan, kalau tidak diatasi ketika masih di hati. Kita semua kadang-kadang bisa cemburu sama orang, kita semua bisa iri, tetapi ketika di hati kita tidak beresin, akan berubah menjadi sebuah kejahatan. Banyak orang bekerja, banyak orang berinteraksi secara sosial, kadang-kadang dorongannya adalah iri hati. Nah, kalau terkait dengan pekerjaan, kadang-kadang ada orang yang mungkin dalam keadaan iri hati tadi, dia tidak coba bertempur untuk mengalahkan dan menyingkirkan orang lain. Ada yang dampaknya ini ada tipe orang kalau bertempur itu ada yang menyerang. Yang menyerang itu coba menyingkirkan orang lain. Tetapi ada yang coba bertahan dengan cara apa? Dengan cara tidak lakukan apa-apa.
Kalau di ayat yang ke-5 itu katakan, melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Saya ketemu beberapa orang yang tidak ada motivasi untuk bekerja. Tidak ada motivasi untuk berjuang. Males-malesan saja. Ternyata dalam perjalanannya dia suka dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Lalu dia melihat saudaranya yang lain mendapat perhatian dari orang tuanya lebih dari dia. Dia menjadi cemburu. Apa yang dia coba lakukan itu tidak mendapat apresiasi dari orang tuanya. Dia kehilangan motivasi untuk lakukan sesuatu. Yang dia lakukan setelah itu jadi orang yang malas tanpa motivasi sama sekali. Tidak ada inisiatif, hari-hari hanya bermalas-malasan saja. Pengkhotbah katakan orang seperti ini makan dagingnya sendiri ini. Artinya dia nggak buat apa-apa itu. Jadi dia sedang apa? Dia sedang menghabisi hidupnya sendiri dengan sesuatu yang tidak produktif. Jadi orang-orang yang malas itu bisa jadi karena sebenarnya kecemburuan yang dia tidak berani salurkan, kehilangan motivasi. Kadang-kadang di gereja pun juga begitu kan. Kalau ada orang yang ini dapat kesempatan, kalau yang ini orang lama kok nggak dapat kesempatan ini, dia merasa, oh kok aku nggak dapat kesempatan, yang lain kok dapat kesempatan. Karena cemburu setelah itu, males nggak ke gereja lagi, males nggak pelayanan lagi. Kadang-kadang kan begitu kan. Akhirnya nggak lakukan apa-apa. Jadi nggak lakukan apa-apa bukan motivasinya hilang karena apa? Iri, cemburu dengan orang lain. Saudara, itu akan berubah menjadi kejahatan kalau dibiarkan. Yang baik itu di ayat 6 kan, lebih baik kita cari ketenangan. Yuk hidup itu cari tenang. Tenang itu hanya bisa kalau kita belajar bersyukur dengan keadaan kita. Kita jalani apa yang bisa kita jalani. Ada banyak hal kita nggak bisa jalani. Ada banyak hal mungkin saudara kita, teman kita melakukan lebih baik dari kita. Ya enggak apa, kita dukung. Tetapi mari kita fokus, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Karena Tuhan itu memberi, kalau di perumpamaan talenta kan, Tuhan memberi talenta itu sesuai kesanggupannya. Sesuai kesanggupan kita. Jadi kalau Tuhan lihat kita sanggup dan itu memang waktunya tepat bagi kita, dan sesuai pas dengan waktu Tuhan, saudara, Tuhan pasti akan buka kesempatan-kesempatan bagi kita untuk bisa buat sesuatu seperti yang jadi kerinduan kita, sesuai dengan impian kita. Kalau waktu Tuhan itu sudah pas dengan hidup kita, ada banyak cara, ada banyak jalan Tuhan akan berikan. Nah, kalau kita fokus dengan waktunya Tuhan bagi kita, kehendak Tuhan bagi kita, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan karunia kita, kita jalani dengan baik, dengan sukacita, dengan bersyukur, hidup kita tenang. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Daripada kita berjerih lelah, berjuang sedemikian rupa, itu kita nggak tenang. Tetapi segenggam ketenangan itu lebih baik. Membuat kita sejahtera di hati, membuat kekebalan tubuh kita baik. Masa COVID seperti ini, pandemi seperti ini, kalau orang bisa hidup tenang, kekebalan tubuhnya baik. Itu akan mempengaruhi fisik juga kan, kesehatan juga. Gitu. Jadi saudara-saudara, jangan biarkan iri hati itu ada di hatimu terlalu lama. Kalau cemburu dengan seseorang, cepat tata, cepat hilangkan. Dengan cara apa? Lihat, Tuhan punya cara yang unik dan punya sesuatu yang unik. Semuanya itu indah, semuanya itu baik. Mari kita belajar bersyukur dan fokus dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan fokus apa yang Tuhan berikan kepada orang lain, jadi cemburu. Yang ketiga, kejahatan yang lain apa? Yang terkait dengan kekayaan, ayat 7 dan 12 sampai 12. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki,
dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan, ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Sampai sini dulu. Hal yang ketiga, kejahatan yang ada di bawah matahari ini dimulai dari bagaimana seseorang melihat sebuah kekayaan, sebuah harta, uang. Makanya Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara-saudara, ada orang yang, kalau kita lihat di ayat ini kan, ada orang yang merasa bahwa kekayaan itu sesuatu yang terutama dalam hidup ini. Dia berjerih lelah, lakukan apa saja. Dia semua waktunya dipakai untuk mengejar supaya kekayaannya bertambah dan tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Pengkhotbah berkata itu kesia-siaan. Kalau kita lihat pengertian kejahatan, itu sesuatu yang jahat. Sesuatu yang jahat. Bahkan bukankah Alkitab juga berkata, akar kejahatan cinta uang. Orang yang cinta uang itu selalu fokus hidupnya dan yang mendorong hidupnya adalah keinginan untuk dapat uang lebih banyak. Dan dia merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dia punya. Tidak akan pernah berhenti untuk mengejar kekayaan itu. Karena cinta uanglah banyak orang akhirnya lakukan hal-hal yang jahat. Banyak orang karena demi kekayaan orang lakukan yang jahat dengan saudaranya. Rela untuk lakukan yang jahat dengan orang-orang yang mempercayainya karena cinta uang. Dan bagian yang penting dari cinta uang itu apa? Kalau orang cinta uang, fokus hatinya kekayaan atau uang, kasihnya menjadi hilang terhadap orang lain. Kejahatan terbesar sesungguhnya apa? Ketika dia tidak bisa mengasihi sesamanya. Di dunia ini ya, kejahatan yang besar di dunia ini karena dia tidak bisa mengasihi sesamanya. Sepertinya dia lupa bahwa Tuhan sudah mengasihi dia. Padahal dia gak layak menerima kasih Tuhan itu. Seharusnya kekristenan memberi nilai di masyarakat yang lebih mulia, lebih unggul dari ini. Sebagai orang Kristen, kita menyadari kita sudah menerima kasih Tuhan. Bukan sekedar kebaikan dan berkat Tuhan, tetapi kasih karunia Allah. Tuhan memberikan sesuatu yang sebenarnya tidak layak kita terima. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, pengampunan Tuhan. Hal-hal baik dari Tuhan diberikan kepada kita bukan karena kita layak menerimanya. Enggak. Tetapi Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Itulah kasih karunia. Kalau kita sudah menerima sesuatu yang begitu luar biasa dari Tuhan dalam hidup kita, sesuatu yang wajar bagi kita. Setelah itu kita juga berbuat baik kepada orang lain. Saudara-saudara, apa tujuannya Tuhan menambahkan kekayaanmu? Supaya kita bertambah-tambah hati kita dengan kemurahan hati. Kita kaya dengan kemurahan hati. Jadi kekayaan diberikan Tuhan tujuannya apa? Tidak hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi supaya kita jadi tambah kaya dengan kemurahan hati. Kita sebenarnya butuh berapa banyak sih? Kita nggak butuh banyak. Makanya di doa Bapa kami, Yesus cuma ngajarkan apa? Berikan makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Kita merasa butuh banyak makanan. Coba kalau kita makan di restoran Padang, semua disajikan kan? Satu meja penuh. Apakah kita habisin semua walaupun kita punya duit? Tidak juga, gitu kan? Artinya kita itu tidak butuh banyak kekayaan. Kalau kita sudah cukup untuk kebutuhan kita, lalu kita masih sempat ada anggaran, ada budget untuk bisa liburan dengan keluarga,
Lalu ada tabungan untuk masa depan anak-anak kita. Itu aja sebenarnya sudah lebih dari cukup. Nah, sudah punya semuanya kok masih merasa kurang? Problemnya di mana? Di hati. Ini akan jadi motivasi jahat di hati kita. Untuk dapat lebih banyak, dapat lebih banyak, dapat lebih banyak. Saudara, saya selalu ajarkan kepada jemaat, kalau kamu semakin diberkati Tuhan, kamu harus semakin murah hati. Kamu tidak boleh semakin hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kamu semakin diberkati Tuhan, semakin pedulilah dengan orang lain. Karena kalau kamu semakin diberkati Tuhan, semakin gak peduli, semakin hitung-hitungan, itu sudah kejahatan ada di hatimu. Itu bagian yang penting, yang ada di matahari itu ternyata banyak di hati kita. Di hati manusia. Gitu kan? Saking pentingnya hubungan dengan orang lain itu, kalau kita perhatikan ayat 9 sampai 12, itu kan bicara pentingnya, jangan menganggap kamu kerja sendiri, yang penting aku sendiri, hidup sendiri, gak perlu orang lain juga. Enggak, kita semua perlu orang lain. Kita perlu orang lain. Misalnya di ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri. Ayat 11, kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya. Kita butuh orang lain yang mengangkat kita. Ayat 11, kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang yang dapat menjadi panas seorang diri saja. Artinya secara fisik pun kita butuh orang lain kok. Iya kan? Kita mungkin merasa nggak butuh orang lain karena kita punya banyak duit. Tetapi kalau sakit, apakah kita nggak butuh orang lain? Apalagi orang-orang yang akhirnya sakit nggak berdaya lakukan apa-apa. Butuh orang miskin yang mau bekerja untuk merawat kita. Kita butuh orang lain. Jadi kejahatan yang perlu kita waspadai adalah ketika kita menganggap kekayaan itu membuat kita nggak butuh orang lain dan nggak perlu peduli orang lain. Itu sesuatu yang jahat. Yang keempat ayat 13 sampai 16. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua tetapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kejahatan terhadap diri sendiri yang menganggap bahwa kalau sudah punya kekuasaan, punya pengaruh, tidak perlu lagi belajar lagi, lalu merasa bahwa dialah menjadi kebenaran itu sendiri. Orang yang bodoh tidak mau diperingati, tidak mau dinasehati, tidak mau ditegur. Karena apa? Seorang raja merasa punya kekuasaan. Tetapi orang muda walaupun miskin tetapi punya hikmat, itu ternyata lebih mulia. Jadi saudara-saudara, kita kadang-kadang jahat dengan diri sendiri. Karena apa? Karena begitu punya pengaruh, punya kekuasaan, punya kekayaan, kita merasa sudah tahu semuanya dan merasa tidak perlu belajar lagi. Ukuran kebenaran adalah pikiran kita. Ukuran kebenaran adalah kemauan kita, selera kita, perasaan kita. Jadi kalau aku suka itu benar. Orang lain mungkin menegur, enggak, yang benar itu yang aku suka. Saudara-saudara, kita akhirnya menutup diri terhadap hikmat ilahi yang terus akan memperbaharui pikiran. Kalau kita pelajari misalnya Roma pasal 12, jelas sekali kan. Kita itu akan terus diubah hari demi hari menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Hal yang paling mendasar apa? Kalau kita mengalami pembaruan budi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Alami pembaruan budi itu berarti kan, kita dulu merasa yakin sesuatu itu benar.
menurut pandangan kita. Tetapi begitu kebenaran firman Tuhan dinyatakan, kita dengar dan dinyatakan kepada kita, kita baru sadar itu salah itu ternyata. Itu enggak benar itu. Akhirnya kita menggantikan pikiran yang lama dengan pikiran baru. Kepercayaan yang lama dengan kepercayaan yang baru. Pendapat atau ide yang lama dengan ide yang baru, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah hikmat. Hikmat adalah persepsi ilahi terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi bukan sekedar orang pintar, enggak. Tetapi dari sudut pandangnya Tuhan ini apa ya? Saya kalau besuk orang sakit atau konseling orang yang lagi tertekan begitu, pasti ada satu kalimat saya suka bilang begini. Kamu ngerti enggak apa maksud Tuhan kamu harus sakit nih? Melalui penyakit ini apa yang Tuhan ajarkan kepadamu? Saya selalu tanya seperti itu. Sebenarnya saya sedang mengarahkan dia. Kamu perlu mengerti hikmat Tuhan loh. Sebab kalau orang mengerti hikmat Tuhan, dia mengerti apa maksud Tuhan. Misalnya maksud Tuhan tidak selalu, bisa aja maksud Tuhan dinyatakan ketika dia sakit karena ternyata selama ini gaya hidupnya, cara hidupnya itu sebenarnya buruk. Saya merasa Tuhan ingatkan saya, Pak. Selama ini saya memang terlalu sibuk bekerja, kurang istirahat, dan tidak memperhatikan keluarga dengan baik nih. Nah, ketika dia sudah menangkap hal itu, hikmat Tuhan mulai tumbuh. Dia jalani penyakitnya lebih tenang. Lebih tenang dan dia mulai evaluasi diri. Terjadi pertobatan ini dalam hatinya. Berarti aku harus tinggalkan ini, aku harus kurangi kesibukanku ini, aku beri perhatian lebih baik dengan keluargaku. Itu kan mulai dituntun Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan demi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, jangan jahat dengan diri sendiri. Mari kita buka diri untuk selalu belajar kebenaran Tuhan. Kalau tidak tahu, ya tanya pada yang tahu. Konsultasi dengan pemimpin rohani, dengan gembala, dengan orang-orang yang mengerti firman Tuhan, supaya kita semakin mengerti. Hikmat ilahi itu terangkum di mana? Di Alkitab kita. Jadi kalau bicara hikmat ilahi jangan tanya ke paranormal, tanya kepada horoskop, tanya kepada hal-hal yang lain, enggak. Hikmat ilahi itu terangkum di Alkitab. Begitu luasnya hikmat Tuhan. Alkitab adalah butiran-butiran hikmat ilahi. Kadang-kadang ketika kita membacanya enggak mengerti. Ya kalau enggak mengerti berdoa, minta hikmat Tuhan. Roh Kudus bisa mengajar kita, memberi pengertian. Tetap enggak mengerti, ya tanya kepada hamba Tuhan yang lebih mengerti dari kita, yang punya wawasan rohani yang baik. Kalau kita semakin berhikmat, maka semakin tua kita semakin bijaksana. Saya tidak setuju orang berkata begini, orang itu kalau makin tua itu makin rewel seperti anak-anak. Kalau semakin anak-anak akhirnya kan apa? Anak itu kan memang suka rewel, egois, nuntut diperhatikan, nuntut dipahami kan. Karena memang anak-anak tidak punya kemampuan. Tetapi orang tua kan pengalaman hidupnya itu kan luar biasa sebenarnya. Lebih dari yang muda. Kalau dia bertumbuh dalam hikmat Tuhan, semakin tua semakin bijaksana. Tubuhnya semakin lemah, ya. Tetapi pikirannya, pandangan-pandangannya semakin bijaksana. Kalau semakin bijaksana, orang tua membuat anak-anaknya, anak cucunya itu jadi punya arah yang semakin baik dalam hidupnya. Punya jalan, ngerti jalan Tuhan lebih baik. Jadi saudara-saudara yang kita lihat di ayat ini ya, karena orang miskin tapi berhikmat itu lebih penting, lebih baik daripada raja yang bodoh dan tidak punya pengertian. Karena hikmat itulah yang membuat orang miskin itu akhirnya bisa menggantikan raja. Artinya punya kesempatan, orang punya hikmat punya kesempatan besar dalam hidup ini untuk bisa berkembang, untuk bisa meraih sesuatu yang besar yang mungkin tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya.
Karena dia punya hikmat, anak muda ini akhirnya menggantikan raja. Cuma perlu diwaspadai di ayat yang ke-16 kan. Orang akhirnya mengikuti dia, orang ikut dia. Tetapi ingat, suatu saat ada kelompok lain di waktu tertentu, generasi tertentu, mungkin gak ikutin dia. Nah kalau akhirnya orang muda yang punya hikmat dan dapat promosi jadi raja ini, keasikan gak waspada, dia akan lagi di bagian pertama, punya kekuasaan menindas orang. Lalu tidak biarkan orang lain bisa berkembang seperti dia karena iri hati. Orientasinya akhirnya kekuasaan dan kekayaan. Akhirnya kekuasaannya juga menjadi sia-sia. Perlu waspada. Jadi ini sebuah urut-urutan yang menarik sekali. Saudara-saudara, apa yang Tuhan percayakan kepadamu untuk engkau kelola? Jabatan apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Keluarga, pekerjaan, pelayanan, pakai itu bukan untuk menindas orang, tetapi membangun hidup orang. Saudara bekerja lakukan apa saja? Apakah selama ini saudara punya rasa iri, merasa harus bersaing dengan orang lain? Berhenti iri, berhenti cemburu. Bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Itu istimewa, unik, dan dirancang Tuhan untuk menjadi sesuatu yang besar dalam hidup kita. Fokus dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, tenang sajalah dengan apa yang kita miliki. Gak usah cemburu dengan orang lain. Yang ketiga, bagaimana pandanganmu, apa yang kau percayai tentang kekayaan dan uang? Tidak salah saudara menjadi kaya, tidak salah saudara diberkati Tuhan. Lebih banyak dari yang lain. Tetapi biarlah itu memperkaya kemurahan hatimu. Semakin engkau kaya, kasihmu kepada sesama harus semakin besar. Karena dari berkat yang Tuhan berikan, Tuhan akan pakai saudara supaya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Dan jangan kianati dirimu, jangan jahat dengan dirimu. Terus belajar firman Tuhan, terus buka hati terhadap kebenaran-kebenaran Tuhan supaya kita terus bertumbuh di dalam hikmat Tuhan.